SBY sempat bilang kalau sebetulnya angka kemiskinan itu jumlahnya 100 juta orang. Terakhir yang posisi dirilis oleh BPS itu kan sekitar 25 jutaan. Apakah yang 100 juta orang ini termasuk kelompok yang rentan miskin, Pak? Saya tidak tahu persis, tetapi pada waktu beliau menjadi presiden, beliau juga menggunakan dana BPS. Kemarin juga ada yang bilang kalau 410 itu dibagi 30 berarti sekitar 13 ribuan gitu, Pak. Sebenarnya nggak begitu. Di akhir pemerintahan Jokowi sendiri, target angka kemiskinan sendiri akan jadi berapa, Pak? Saya lupa, kayaknya sekitar 8 sampai 8,5%. Ada yang bilang 5 tahun terakhir itu katanya justru meningkat, Pak, angka kemiskinan. Halo Detikers, kembali lagi di acara Blak-Blakan. Kali ini kita akan membahas soal angka kemiskinan yang sempat heboh kemarin. Kita sudah kedatangan narasumber yang bisa meluruskan dan menjelaskan fakta angka kemiskinan di Indonesia sebenarnya seperti apa. Langsung saja kita tanya kepada Pak Kepala BPS, Pak Suharyanto. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Mas Hendra. Oke, Pak. Langsung aja, Pak. Kemarin sempat risuh, Pak. Sebenarnya kalau dari catatan BPS dan angka BPS sendiri, angka kemiskinan di Indonesia ini seperti apa, Pak? BPS menghitung angka kemiskinan itu sudah lama sekali, tepatnya sejak tahun 1976. Metodologi yang digunakan tetap sama, yaitu yang dinamakan Basic Needs Approach, metodologi kebutuhan dasar. Perlu dijadikan catatan bahwa metodologi ini bukan dibuat oleh BPS, tetapi kita mengacu kepada manual dari internasional. Dalam hal ini bisa dilihat manualnya adalah Handbooks on Poverty and Inequality yang diterbitkan oleh World Bank. Jadi metodenya sama sejak tahun 76 sampai sekarang, tetapi pada tahun 1998 ketika terjadi krisis, metodologi tersebut kita sempurnakan untuk cakupan komoditasnya. Jadi metodologinya, siapapun presidennya, nggak pernah berubah. Dengan menggunakan metodologi ini, kalau kita lihat pada tahun 1976, persentase penduduk miskin itu masih tinggi sekali, 40%. Kemudian turun pelan-pelan, pada tahun 1996 sempat turun menjadi 11,30%. Tetapi ketika terjadi krisis ekonomi, inflasi sangat tinggi sekali, persentase penduduknya meningkat lagi menjadi 24%. Sesudah itu pelan-pelan turun. Untuk beberapa tahun ada kenaikan, misalnya tahun 2006, kemudian turun lagi pelan-pelan, dan terakhir BPS merilis datanya adalah posisi Maret 2018, di mana angka kemiskinan persentasenya adalah 9,82%, itu setara dengan 25,95 juta orang. Yang kemarin kemungkinan menimbulkan debat, memang ini pertama kali persentase kemiskinan itu memasuki 1 digit. Sebelumnya selalu di atas 10%. Ini memang untuk pertama kali persentase kemiskinan 9,82%. Lalu bagaimana Pak BPS untuk meluruskan kritikan yang ada ini, Pak, soal fakta, soal data angka kemiskinan yang tadi Pak menjelaskannya seperti apa gitu? Saya rasa polemik itu timbul karena mereka kurang memahami metodologi yang digunakan. Ketika kita menginterpretasikan data, kita harus paham betul metodologi yang digunakan apa, kemudian bagaimana cara menghitungnya, seberapa banyak sampelnya. Jadi yang dilakukan BPS adalah berupaya menjelaskan kepada masyarakat lewat berbagai media. Bisa dilihat teman-teman BPS aktif menulis, entah itu di berbagai harian dalam bentuk opini, berupaya menjelaskan. Saya juga sering muncul di mana-mana untuk menjelaskan, mengklarifikasi apa yang kita namakan dengan metode kebutuhan dasar. Itu yang kita lakukan. Tentunya ke depan memang sosialisasi itu perlu terus-menerus digencarkan. Karena untuk dipahami, kemiskinan itu adalah masalah multidimensional, masalah yang kompleks sekali. Untuk mengukurnya juga banyak ukuran yang digunakan. Tetapi seperti saya bilang tadi, BPS memilih menggunakan metode kebutuhan dasar karena memang itu mengacu kepada guideline internasional dan juga digunakan di banyak negara berkembang. Coba dilihat di Vietnam, di India, di Thailand, semuanya menggunakan metode yang sama.
Apa perlu Pak BPS tuh membuat indikator yang baru, dan apakah ada indikator baru untuk menghitung angka kemiskinan? Ada. Kalau kita menghitung kemiskinan, ada yang namanya kemiskinan relatif atau kemiskinan absolut. Yang digunakan BPS atau World Bank itu adalah kemiskinan absolut. Dalam hal ini kita mengukur yang namanya garis kemiskinan. Garis kemiskinan bisa berbeda-beda. Ada yang namanya kemiskinan relatif. Kalau kemiskinan relatif itu katakanlah bisa diambil dari rata-rata pendapatan per kapita, kemudian ditentukan katakanlah di bawah pendapatan rata-rata per kapita tersebut, 2 standar deviasi di bawahnya itu digunakan. Tetapi kalau itu dipilih, berarti persentase kemiskinannya akan selalu ada di sana, karena dia adalah relatif. Jadi kalau negara ini maju, pendapatan per kapitanya naik, persentase penduduk miskinnya akan mengikuti ke sana. Ada juga sekarang UNDP mengeluarkan yang namanya multidimensional poverty index. Di sini kemiskinan diukur dari tiga sisi. Dari sisi pendidikan, dari sisi kesehatan, kemudian lagi dari sisi hidup layak. Masing-masing ukuran ini mempunyai kelebihan dan mempunyai kekurangan. Apakah BPS pernah mengukur dengan metode lain? Kita pernah menerbitkan sebuah buku untuk mengukur multidimensional poverty index khusus untuk sektor pertanian. Publikasinya bisa di-download dari webnya BPS. Tetapi bukan berarti kalau kemudian kita switch ke metodologi tersebut, kemudian nggak ada kritikan. Jadi masing-masing metodologi itu punya kekuatan dan kelemahan. Yang paling penting adalah ketika BPS mengeluarkan data kemiskinan, selama metodologinya tidak pernah dirubah sejak tahun 1976, itu artinya siapapun presidennya sama. Kecuali kalau misalnya di zamannya Pak Jokowi ini BPS merubah metodologi yang lain. Nah itu boleh saja secara akademis dipertanyakan. Tapi kalau metodologinya tetap sama, harusnya ya bisa diterima semuanya, karena tidak ada satupun yang berubah. Kalau soal debat kemarin kan ada yang bilang 5 tahun terakhir itu katanya justru meningkat Pak angka kemiskinan. Itu sebenarnya gimana sih Pak angkanya Pak? Kalau kita lihat 5 tahun terakhir, coba saya ambil posisinya ketika Pak Jokowi mulai menjadi presiden, itu adalah Oktober 2014. Mungkin yang paling tepat di awalnya ya kita gunakan persentase kemiskinan pada bulan Maret 2015. Pada bulan Maret 2015 tersebut, persentase penduduk miskin itu sebesar 11,2%. Itu setara dengan 28,6 juta. Dari sanalah pelan-pelan turun sehingga pada posisi Maret 2018 itu posisinya adalah 9,82%. Jadi dari 11,22% ke 9,82%. Kalau dengan menggunakan data BPS ini, ya persentase penduduk miskinnya turun. Atau kalau menggunakan datanya World Bank, juga menunjukkan bahwa 5 tahun terakhir persentase penduduk miskin di Indonesia itu turun. Mungkin kan kalau secara garis lurus, kalau dari 1976 itu angka kemiskinan terus turun Pak. Cara yang diterapkan oleh pemerintahan Jokowi ini apa sih Pak yang bisa yang mengerek angka kemiskinan itu menjadi turun dan menjadi single digit itu? Sebetulnya pemerintah sekarang membuat program kemiskinan itu dari berbagai sudut. Tadi saya sudah bilang bahwa yang namanya kemiskinan itu adalah multidimensional. Harus disentuh dari berbagai sisi, nggak bisa hanya satu kebijakan. Karena itu Pak Jokowi sekarang menggunakan 3 pilar untuk menurunkan kemiskinan dan ketimpangan. 3 pilarnya adalah demikian. Di pilar 1 itu yang harus dikerjakan adalah pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur itu yang saya maksud bukan hanya jalan tol dan sebagainya, tetapi juga infrastruktur dasar, misalnya sekolah, sanitasi dan sebagainya. Itu menjadi keharusan. Di pilar itu juga diperlukan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Kalau pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, artinya sektor-sektor yang banyak menyerap tenaga kerja, seperti di pertanian, industri, dan perdagangan, idealnya tumbuh bagus, sehingga dia bisa mengentaskan orang dari kemiskinan, bisa menciptakan lapangan kerja. Itu di pilar 1. Di pilar keduanya, yang dikerjakan pemerintah adalah apa yang namanya social inclusion. Kita harus
memberi kesempatan kepada penduduk yang di bawah, bukan hanya miskin tetapi rentan miskin, supaya mempunyai kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan, untuk kesehatan, sanitasi dasar. Bentuknya apa? Bentuknya adalah Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, program Keluarga Harapan dan sebagainya. Satu lagi di pilar ketiga itu adalah social safety net, jaring pengaman sosial. Itu tetap perlu di negara seperti di Amerika pun ada jaring pengaman sosial. Bentuknya apa di sana? Bentuknya seperti Rastra, ya, Beras Sejahtera atau program Keluarga Harapan. Itu merupakan hal tersebut. Masih ada tambahan lagi dengan mengucurkan dana desa. Dengan harapan dana desa itu digunakan untuk kegiatan yang produktif sehingga memberdayakan. Jadi kalau dilihat sebetulnya skema kebijakan yang sudah dilakukan pemerintah banyak sekali dan itu saling berinteraksi menyebabkan persentase penduduknya pelan-pelan turun sehingga mencapai 9,82%. Upaya ini apakah beda dengan pemerintahan sebelumnya, Pak? Kalau dilihat beda, ada beberapa, banyak, ada yang sama tetapi ada yang beda. Misalnya kalau kita lihat zaman Orde Baru ada yang namanya Inpres Desa Tertinggal. Inpres Desa Tertinggal atau IDT. Pemberian dana kepada desa di mana kemudian di sana ditunjuk seorang koordinator yang menggerakkan. Dana desa mirip ke sana, tetapi sekarang ini jauh lebih masif dalam bentuk jumlah desanya, dalam bentuk jumlah dananya. Program Rastra ada sejak zamannya Pak SBY, sekarang juga ada. Tetapi di sekarang ini juga banyak sentuhan baru. Misalnya saja sekarang ini mulai ada switching dari program Rastra menjadi bantuan pangan non tunai. Itu menjadi agak berbeda. Bantuan pangan non tunai itu diberikan dalam bentuk kartu combo, di mana setiap keluarga nanti diberikan uang 110.000 hanya untuk beli beras dan telur. Kenapa dirubah dari Rastra ke bantuan pangan non tunai? Biar yang diterima oleh keluarga miskin itu betul-betul utuh, karena dia langsung ditransfer ke rekeningnya masing-masing. Itu satu sentuhan. Kemudian sekarang sentuhan lainnya adalah penggunaan dana desa. Itu juga berbeda. Kemudian juga ada penajaman banyak di beberapa program. Jadi ada program yang mirip, tetapi juga banyak program yang baru. Lalu kemarin kan mantan presiden kita Pak SBY sempat bilang kalau sebetulnya angka kemiskinan itu jumlahnya 100 juta orang, sedangkan terakhir yang posisi dirilis oleh BPS itu kan sekitar 25 jutaan atau single digit itu ya Pak. Sebenarnya gimana sih Pak? Apakah yang 100 juta orang ini termasuk kelompok yang rentan miskin Pak, yang justru itu yang paling sulit untuk diinikan? Saya tidak tahu persis data yang digunakan beliau itu data dari mana. Tetapi pada waktu beliau menjadi presiden, beliau juga menggunakan data BPS. Jadi kalau dengan menggunakan data BPS, memang persentase penduduk miskin saat ini adalah 9,82%, setara dengan 25,95 juta. Kalau kita pakai datanya World Bank, untuk diketahui bahwa World Bank itu mengukur kemiskinan juga dengan menggunakan garis kemiskinan, tetapi tujuannya berbeda. Kalau World Bank dia ingin membandingkan persentase kemiskinan antar negara. Seluruh negara diukur dengan garis kemiskinan yang sama untuk melihat progres di masing-masing negara. Nah, garis kemiskinan yang digunakan World Bank itu adalah yang namanya US dollar purchasing power parity, paritas daya beli, bukan nilai dolar, nilai tukar resmi yang sebesar 14.400. Jadi World Bank membuat metode untuk mengukur US dollar PPP itu kalau kita lihat pada tahun 2016 $1 PPP itu sebesar Rp4.985. Bisa dilihat di webnya World Bank. Kalau saya estimasi ke tahun 2018 itu adalah setara dengan Rp5.300, $1 PPP, ya, bukan nilai yang resmi. World Bank menggunakan batasannya untuk extreme poverty adalah $1,9 PPP. Dengan menggunakan batasan ini, kembali bisa dicek di webnya World Bank, persentase penduduk miskin di Indonesia yang berada di bawah garis kemiskinan $1,9 PPP itu adalah setara dengan 6,5%. 6,5% itu kalau saya kalikan dengan jumlah penduduk
itu ada sekitar 17 juta. Tetapi kalau yang dimaksud adalah 40% lapisan ke bawah, ini perlu saya jelaskan bahwa World Bank memang membuat membagi lapisan penduduk ke dalam 3 lapisan. 40% lapisan ke bawah, 40% lapisan menengah, 20% lapisan ke atas. 40% lapisan ke bawah itu harus menjadi perhatian bagi pemerintah dimanapun. Di Amerika harus jadi perhatian, di Indonesia harus perhatian. Kenapa? Karena 40% itu dikategorikan rentan, gitu. Kalau kita bicara 40%, ya memang jumlahnya adalah sekitar 40% kali 262, sekitar 105 juta lah. Tetapi 40% rentan itu bukan miskin. Itu perlu mendapat perhatian, iya. Yang miskin ada di bawahnya lagi, begitu. Nah, apakah pemerintah sekarang memberikan perhatian kepada 40%? Jawabannya adalah iya. Karena kalau kita lihat, misalnya Rastra, itu tidak hanya dibagikan kepada penduduk miskin, tetapi juga penduduk yang hampir miskin. Bisa dicek jumlah Rastra itu awalnya adalah 15,5 juta rumah tangga. 15,5 juta rumah tangga itu kalau kita ambil rata-rata rumah tangganya, anggota rumah tangga 4 saja, itu sudah 64 juta. Pak, untuk yang 40% garis kemiskinan yang bawah itu kan termasuk yang rentan, tapi dibedakannya oleh garis kemiskinan ya Pak? Betul. Yang sekitar 410.000 itu ya Pak? Betul. Bisa dijelaskan Pak itu lebih? Karena kan kemarin juga ada yang bilang kalau 410 itu dibagi 30 berarti sekitar 13 ribuan gitu Pak. Ya. Itu sebenarnya gimana sih Pak? Sebenarnya nggak begitu. Tadi saya bilang bahwa metodologi yang digunakan BPS itu adalah metode kebutuhan dasar. Mengacu kepada handbooknya World Bank. Handbook on Poverty and Inequality. Digunakan di mana saja? Di Vietnam digunakan, di Thailand digunakan, di Filipina digunakan. Jadi dengan metode itu pada dasarnya kita harus menghitung sebuah garis kemiskinan, ya, berdasarkan garis kemiskinan yang lalu-lalu, kemudian dipertimbangkan inflasinya. Garis kemiskinan itu bisa dipilah menjadi 2, makanan dan non makanan, ya, komoditasnya sudah ditentukan. Nah, garis kemiskinan BPS yang terakhir itu adalah 401.220 ribu rupiah, ya, 401.000 rupiah per kapita per bulan. Per kapita, bukan per rumah tangga. Kalau orang membagi 401.000 dibagi 30 langsung ya dapatnya 13.000. Tetapi kan bukan begitu. Perlu disadari bahwa anggota rumah tangga miskin itu jauh lebih besar dibandingkan anggota rumah tangga yang tidak miskin. Biasanya kalau mereka miskin, jumlah anaknya lebih banyak. Jadi kalau saya ambil rata-rata untuk Indonesia, itu anggota rumah tangga miskin itu adalah 4,6. Jadi rata-rata rumah tangga miskin mempunyai anak antara 2 dan 3, bahkan sampai 4 di beberapa daerah. 2 sampai 4 orang. Dengan mengalihkan itu, kita bisa dapat feel-nya bahwa garis kemiskinan BPS 401 per kapita per bulan, kalau saya kalikan dengan rumah tangga, itu adalah setara 1,8 juta. Jadi per bulan. Kalau saya ngomongin Indonesia rata-rata. Tetapi perlu disadari bahwa garis kemiskinan itu dibuatnya berbeda-beda antar provinsi. Di DKI itu termasuk tinggi. Jadi garis kemiskinan di DKI itu adalah 593.000 per kapita per bulan. Kalau saya kalikan dengan jumlah anggota rumah tangganya, garis kemiskinan adalah 3 juta. 3 juta bukan hal yang kecil, karena untuk mencari penghasilan 3 juta untuk penduduk lapisan bawah nggak mudah. Sampai contoh lagi misalnya di NTT, ya, di NTT itu dengan garis kemiskinan yang ada dikalikan jumlah anggota rumah tangga batasannya adalah 2,1 juta per bulan, gitu. Jadi bukannya 401 dibagi 30, tetapi coba dipikirkan kalau itu dikalikan anggota rumah tangga, sehingga kita lebih mudah membayangkannya bahwa garis kemiskinan kalau per rumah tangga itu ada dikalikan jumlahnya. 1,8 juta untuk Indonesia, 3 juta untuk DKI, 2,1 untuk NTT, bukan yang kecil. Itu yang menunjukkan. Yang kedua, tadi saya sudah bilang bahwa kalau angka 401.000 itu saya konversi ke metodologinya World Bank, US dollar PPP, 401.000 itu adalah setara dengan 2,5 US dollar PPP. World Bank tadi menggunakan batas ekstrim poverty-nya 1,9. Jadi kita lebih tinggi batasan garis kemiskinannya. Jadi kalau ada yang menginterpretasikan 401.000 kemudian dibagi 30, ya
nggak begitu gitu. Salah berarti ya Pak? Salah metodenya maksudnya? Eh, terlalu kita perlu membayangkan bahwa coba ini diangkat ke rumah tangga gitu. Tetapi dimanapun namanya garis kemiskinan itu selalu per kapita. Saya hanya ingin memberikan feel, memberikan bahwa oh kalau rumah tangga itu garis kemiskinan 3 juta kecil atau tidak sih, mungkin itu akan lebih pas. Salah satu upaya pemerintah yang berhasil untuk menurunkan angka kemiskinan kan karena bansos lah ya Pak, bansos dan teman-temannya. Sebenarnya seberapa besar sih Pak pengaruhnya Pak bansos terhadap penurunan terutama bagi yang kelompok 40% di bawah tadi? Seperti saya bilang tadi, pemerintah melakukan banyak sekali program kemiskinan. Ada bansos, ada rastra, ada dana desa, ada PKH, ada KIP, ada KIS. BPS tidak bisa memilah ini disebabkan oleh mana. Karena seluruh program ini akan berinteraksi, saling memperkuat, bersama-sama akan menurunkan kemiskinan. Tetapi memang salah satu indikator pada triwulan ke-1 ini memang bansos atas instruksi Presiden memang itu lebih dijaga penyalurannya. Jadi kalau kita lihat sejak bulan Januari sampai dengan Maret 2018 atas instruksi Pak Presiden, rastra itu harus dibagikan rata dan sampai kesasaran sejak bulan Januari sampai dengan Desember. Kalau ada yang bilang hanya bulan Maret, nggak begitu. Bisa dicek di datanya Bulog, itu Januari sampai dengan Desember, seperti itu. Jadi idealnya memang bantuan itu nggak terlambat. Bantuan rastra ini kan berupa 15 kg beras. Penting sekali karena salah satu faktor yang mempengaruhi garis kemiskinan, faktor utama itu adalah harga beras. Peran beras kepada garis kemiskinan itu kalau di kota sekitar 21%, di desa itu 26%. Jadi dengan bantuan rastra itu betul-betul bermanfaat. Tetapi kalau saya ditanya berapa manfaatnya, berapa persen, nggak akan bisa begitu, karena ini saling berinteraksi. Pak, untuk kalau target di akhir pemerintahan Jokowi sendiri, target angka kemiskinan sendiri akan jadi berapa Pak? Sekarang kan udah single digit. Saya lupa, kayaknya sekitar 8 sampai 8,5%. Oh, lebih turun lagi ya Pak? 8 sampai 8,5%. Selain bansos Pak, ada upaya lain Pak untuk menurunkan atau untuk mencapai target tersebut? Itu tadi yang saya sampaikan, pemerintah membangun infrastruktur dengan harapan konektivitas antar daerah akan terbuka. Kalau konektivitas ini terbuka, berarti perdagangan antar wilayah itu akan lebih gampang, cost of production-nya jadi turun, harga di konsumennya jadi turun, inflasinya terjaga. Pemerintah juga berupaya untuk melakukan social inclusion supaya penduduk yang di bawah, yang pendapatannya pas-pasan, itu bisa menikmati pendidikan lewat Kartu Indonesia Pintar, bisa menikmati kesehatan lewat Kartu Indonesia Sehat. Pada saat yang sama, dana digulirkan untuk dana desa untuk menggerakkan supaya ekonomi di desa itu bergeliat dalam bentuk kegiatan yang produktif sehingga memberdayakan orang miskin. Juga ada social safety net dalam bentuk rastra, dalam bentuk PKH dan lainnya. Demikian Detikers bincang-bincang kita dengan Bapak Kepala BPS Pak Suharyanto soal angka kemiskinan. Semoga bisa menjawab kehebohan yang kemarin terjadi. Terima kasih Pak. Terima kasih Mas Hendra dan salam untuk seluruh Detikers.